Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin marmer cake yang motifnya cantik, teksturnya lembut dan juga moist. Kalau menurut aku bikin marmer cake ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau adonannya benar, nanti tekstur marmer cake-nya bakalan lembut, moist, bahkan sampai keesokan harinya malah tambah moist. Tapi kalau adonannya salah, nanti teksturnya bakalan keras dan bakalan seret banget kalau dimakan. Tapi tenang aja, nanti akan Umi jelaskan detail, tips, dan triknya supaya marmer cake teman-teman motifnya cantik, hasilnya super lembut dan gak bikin seret di tenggorokan. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan loyang. Di sini Umi pakai kue lapen dari Tira_home living. Bagian dalam loyang kita oles tipis dengan margarin sampai benar-benar rata. Dan kalau udah rata dioles pakai margarin di setiap cekungannya, selanjutnya kita taburi dengan tepung terigu. Tepung terigunya sedikit dihentak-hentakkan supaya merata. Kalau udah rata, ini loyangnya kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan memisahkan putih dan kuning telur. Untuk satu resep ini kita butuhkan 8 kuning telur dan 7 putih telur. Usahakan gunakan putih telur yang fresh atau yang masih kental dan mudah banget dipisahkan dari kuning telurnya. Usahakan jangan sampai ada kuning telur yang terbawa di adonan putih telur supaya nanti adonan putih telurnya bisa mengembang sempurna. Putih dan kuning telurnya udah kita pisahin, selanjutnya yang pertama kita akan bikin adonan kuning telur. Kalau wadah bersihnya udah disiapin, selanjutnya di sini Umi pakai 130 gram margarin dan 200 gram butter. Jadi ini bisa dimix ya margarin sama butternya, atau kalau teman-teman mau pakai full margarin itu boleh banget, atau kalau misalnya mau diganti full butter semuanya itu malah tambah enak. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula halus. Gula halus yang dimaksud di sini adalah gula pasir yang sudah dihaluskan, jadi bukan gula tepung atau gula donat ya. Di sini Umi beli jadi dan banyak banget ya merek gula halus yang tanpa tambahan bahan apapun yang dijual di pasaran. Nah, pertama kita mixer dulu dengan kecepatan sedang. Setelah beberapa menit di mixer, sekitar 3 menitan, ini kita hentikan dulu untuk memixerannya dan kita bantu aduk dengan spatula supaya mixernya lebih menjangkau bahan-bahan yang berada di pinggiran wadah. Selanjutnya lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit sampai tekstur dari adonannya mengembang dan berwarna putih pucat. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan teksturnya kental, berjejak, kemudian teksturnya ini licin ya teman-teman, warnanya putih pucat. Nah, ini adonan yang benar itu seperti ini. Kalau adonan teman-teman nggak kental, tandanya adonannya belum benar atau belum bagus. Nah, kalau teksturnya udah kental, licin kayak gini, selanjutnya kita tambahkan 8 kuning telur. Ini kelihatan banget kuning telurnya benar-benar fresh dan mudah banget dipisahkan dari si putih telur. Masukkan telur satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini telur pertama udah kita masukkan, kita tunggu dulu sampai telurnya tercampur, baru kita masukkan telur yang kedua. Nah, ini telur yang pertama udah mulai tercampur, selanjutnya kita masukkan telur yang kedua. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai telurnya habis. Dan untuk memixer telur ini jangan terlalu lama atau jangan over mix, nanti adonannya malah jadi encer. Jadi kalau kuning telurnya udah tercampur rata, langsung kita masukkan telur yang berikutnya. Dan kalau semua telurnya udah masuk dan kita aduk sampai tercampur rata, langsung kita hentikan untuk pemixerannya. Dan ingat, untuk memixer telur tadi harus kita gunakan kecepatan paling rendah. Kalau teman-teman perhatikan ini teksturnya masih cukup kental ya. Selanjutnya tambahkan 25 gram susu bubuk. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Kemudian kita masukkan juga dengan 200 gram tepung terigu protein rendah. Dan untuk memasukkannya ini perlahan-lahan atau bertahap ya teman-teman. Dan di mixernya masih pakai kecepatan rendah. Kalau tadi yang pertama kita mixer butter, gula, dan margarinnya pakai kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit.
Untuk memixer telur dan tepung atau bahan keringnya pakai kecepatan paling rendah ya teman-teman. Dan memixernya jangan sampai overmix atau kelamaan. Supaya apa? Supaya teksturnya masih tetap kental dan adonannya jadi cantik ya. Nah, kalau teman-teman memixernya terlalu lama, nanti adonannya jadi encer dan hasil cake-nya nanti malah jadi bantet dan keras. Bisa teman-teman perhatikan tekstur adonan kuning telurnya cukup kental dan berjejak. Adonan kuning telur udah jadi, bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin adonan putih telur. Untuk memixer adonan putih telur ini, usahakan gunakan wadah stainless yang bersih dan kering. Usahakan juga gunakan putih telur yang fresh dan kental. Dan jangan sampai adonan putih telurnya terkontaminasi dengan air atau kuning telur. Selanjutnya, di sini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai berbusa banyak. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 1 menitan, ini busanya udah mulai banyak. Selanjutnya kita tambahkan dengan 1 sendok makan perasan jeruk nipis atau bisa juga pakai jeruk lemon. Selanjutnya tambahkan 50 gram gula pasir dan ini kita masukkan secara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan sedang. Gula pasirnya aku masukin dengan 3 tahap dan di mixernya pakai kecepatan sedang selama kurang lebih 8 menit atau sampai adonan putih telurnya menjadi soft peak. Ciri-ciri adonan putih telur yang sudah benar, dia terlihat kental, berjejak, teksturnya halus dan licin, dan saat mixernya kita angkat dia akan terbentuk jambul. Yang perlu diperhatikan untuk memixer adonan putih telur ini, gunakan kecepatan sedang aja. Jadi jangan gunakan kecepatan tinggi supaya cake-nya nggak gampang kempes atau nggak gampang turun. Selanjutnya, adonan putih telur akan kita masukkan secara bertahap ke dalam adonan kuning telur. Di sini Umi ambil sepertiga bagian adonan putih telur, kita masukkan ke adonan kuning telur, kemudian kita aduk secara perlahan-lahan dengan menggunakan whisker. Kalau dirasa udah agak tercampur, bisa kita tambahkan lagi sepertiga adonan putih telur. Kemudian kita aduk lagi secara perlahan dengan menggunakan whisker. Di sini kita pengadukannya secara perlahan supaya adonannya nggak gampang encer ya teman-teman. Jadi harus kita benar-benar jaga supaya adonannya tetap mengembang, tetap kental, supaya hasil cake-nya bisa super lembut dan moist. Kalau dilihat sekilas ini udah tercampur ya teman-teman adonannya, tapi di sini akan Umi pastikan, akan Umi aduk menggunakan spatula sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Pas diaduk pakai spatula ternyata masih ada adonan yang belum tercampur, jadi ini kita aduk balik pakai spatula dan ngaduknya perlahan-lahan aja ya. Tekstur hasil akhir adonannya masih cukup kental dan berjejak. Selanjutnya di sini akan Umi ambil sebanyak kurang lebih 350 gram adonan. Nah, 350 gram adonannya Umi letakkan di wadah yang berbeda, kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Coklat bubuknya kita ayak ya supaya nggak bergerindil. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok makan pasta coklat. Aduk perlahan sampai coklat bubuk dan pasta coklatnya benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya bagus, saat kita tambahkan coklat bubuk dan pasta coklat, adonannya akan tetap kental dan berjejak. Selanjutnya, adonan coklat ini akan kita tuang ke dalam loyang. Di sini Umi letakkan sebanyak 1 sendok makan. Di sini Umi letakkan di 3 titik di dasar loyang sambil agak dilebarin kayak gini ya, supaya gradasi warnanya lebih cantik. Kalau udah kita letakkan 3 titik adonan coklat, kemudian kita timpa dengan adonan kuning dan ini harus sampai adonan coklatnya tertutup dengan adonan kuning ya. Adonan coklatnya udah tertutup dengan adonan kuning, selanjutnya kita tambahkan lagi adonan coklat, kita letakkan di tengah-tengah aja ya teman-teman. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan kuning. Usahakan sampai adonan coklatnya tertutup dengan adonan kuning. Selanjutnya tambahkan lagi adonan coklat. Kita letakkannya di tengah-tengah, jangan sampai bleber. Kemudian kita kasih motif lagi di 3 titik di pinggiran loyang. Kita kasih adonan coklat sedikit-sedikit aja. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan kuning. Nah, begitu ya teman-teman cara menuang adonannya, dan di sini kita lakukan sampai adonan coklat dan adonan kuningnya habis.
Di sini bisa teman-teman perhatikan adonannya itu masih benar-benar kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan kita hentak-hentakkan dulu adonannya. Jadi caranya dihentakkan, kemudian digoyang kayak gini, hentakkan, digoyang lagi, supaya apa? Supaya gelembung yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, selanjutnya di bagian atasnya akan kita beri motif. Jadi ini ngasih motifnya jangan sampai ke bawah banget ya teman-teman, cukup di permukaannya aja. Adonannya udah jadi dan siap untuk kita oven. Sebelum kita masukkan adonan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Adonannya udah masuk, selanjutnya di sini akan kita oven di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit dan kita gunakan api bawah aja. Tapi kalau misalnya di oven teman-teman nggak ada settingan api atas bawahnya, dari awal langsung aja di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah di oven selama kurang lebih 20 menit, tadi alarmnya udah bunyi, lanjut kita oven kembali di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Untuk pengovenan lanjutan ini kita gunakan apinya atas bawah ya. Di sini kita turunkan suhunya menjadi 150 derajat Celcius karena kita akan mengoven marmer cake ini cukup lama, yaitu selama kurang lebih 1 jam. Jadi supaya permukaannya nggak terlalu kecoklatan, kita gunakan suhu yang cukup rendah ya teman-teman, sekitar 150 derajat Celcius. Dan setelah di oven dengan total 1 jam 20 menit, ini marmer cake-nya udah mateng. Aromanya wangi banget teman-teman, ada wangi margarin dan butternya. Pas keluar dari oven langsung kita hentak-hentakkan supaya cake-nya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Untuk mengecek kematangannya teman-teman bisa tes dengan tusuk sate ya. Kalau nggak ada adonan yang menempel, tandanya marmer cake-nya udah matang. Dalam keadaan masih panas-panas, kita keluarkan cake dari loyang. Dan ini dia hasilnya. Gradasi warnanya benar-benar kelihatan cakep. Tekstur cake-nya sendiri bisa teman-teman perhatikan, benar-benar lembut banget, tuh jiggly-jiggly gitu. Nah, ini cake-nya kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru siap untuk kita potong-potong supaya hasil potongannya lebih rapi. Nah, ini udah dingin, udah Umi potong juga. Ini akan kita lihat motif di dalam marmer cake-nya kayak gimana. Tuh, kelihatan banget ya teman-teman, motifnya ini cakep banget. Jadi setiap potongannya otomatis motifnya itu akan berbeda-beda. Tuh, motifnya cakep banget, gradasi warnanya juga terlihat jelas. Sekarang mau langsung aku cobain. Nih, terlihat ya teksturnya tuh lembut banget. Bismillah. Rasa manisnya pas, ada sedikit rasa gurih-gurihnya gitu dari margarin. Untuk teksturnya sendiri benar-benar super lembut dan moist. Dan untuk aromanya ini wangi banget teman-teman. Jadi wanginya itu gabungan antara butter dan margarin. Benar-benar wangi banget dan semerbak. Marmer cake ini tambah enak lagi kalau teman-teman makan di keesokan harinya. Teksturnya tuh bakalan jauh lebih lembut dan lebih moist. Asli ini enak banget, meskipun tanpa SP, ini teksturnya udah super lembut banget. Kalau teman-teman beli marmer cake kayak gini di toko bakery, harganya itu mencapai ratusan ribu rupiah, tapi kalau bikin sendiri pastinya bakalan lebih hemat, lebih higienis, dan lebih enak. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.